Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa ala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjutkan di hadis ya tentang mata kuliah hadis tentang talaqulu adalah babut tolak, halaman 432, yaitu hadis nomor 1039 ya, 1039 tentang babut tolak. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halal ila Allah talaq. Adapun abghadul halali adalah abghadul halali, lebih terkutuknya perbuatan halal, lebih dimurkanya. Abghadul halal, lebih dimurkanya barang yang halal lillahi menurut pandangan Allah, atau adalah perceraian. Yaitu cerai itu adalah barang halal tapi yang dimurka, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Shahahu Al-Hakim wa rajaha Abu Hatim irsal akan mursalnya hadis Ibnu Umar. Jadi hadis mursal adalah bagian dari hadis maudhu ya, hadis maudhu ya, hadis dhaif ya, hadis dhaif. Kemudian hadis 1040 wa inna radhiyallahu anhu anna usulnya Ibnu Umar talaq, menceraikan sapa Ibnu Umar imratu akan istrinya Ibnu Umar, wa adapun imratuhu, wa adapun keberadaan istrinya tadi itu haidun dalam keadaan haid, yang di Rasulullah pada masa Rasulullah. Fasalah, maka bertanya Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika tentang tadi itu menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Faqala, maka Nabi menjawab, murhu, perintahkanlah kepada Ibnu Umar, falyuraji, maka adalah kembali rujuk ya, falyuraji, maka dia kembali kepada istrinya, sumaliyum sika, dalam menahan Ibnu Umar kepada istrinya hatta terus hingga dalam keadaan suci, sumata khido, kemudian kembali dalam keadaan haid, sumata turo, kemudian dia istrinya dalam keadaan suci, summa insya'a, jika dia menghendaki, amsaka, dia menahan, ba'du, setelahnya, ba'isa, jika menginginkan tolak, adalah dia menceraikan, qabla ayyamusa, sebelum melakukan hubungan sebagai suami istri, sebelum dia melakukan senggama dengan istrinya. Batil kali idah itulah alladhi amaronya yang Allah memerintahkan antu tolika, untuk diceraikan lah, karena idah itu anisau, seorang perempuan, anisau, orang perempuan. Hadis 1039 dan 1040 ini ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari hadis di atas. Pertama, at-talaqu ghairu mahbubin. Jadi talak itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Perbuatan talak yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah adalah perbuatan talak. Walaupun talak itu halal, tapi adalah perbuatan yang dimurka oleh Allah Ta'ala. Alasannya apa? Lima fi minal mafasid, karena tolak itu mengandung beberapa kehancuran, beberapa kerusakan. Jadi cara itu dampaknya sangat luar biasa. Ya, dampak secara psikologis, secara materi, secara internal dan eksternal. Dampak terhadap anak-anaknya ya, dampak terhadap hubungan kekeluargaan dan segalanya, dampak terhadap pendidikan anak dan segalanya. Jadi banyak sekali minal mafasid, banyak kerusakan, banyak negatifnya. Minal mafasid dari beberapa kerusakan, wal adror, dan beberapa hal yang membahayakan. Ya haqi zaujaini, pada hak suami istri. Ya haqi zaujaini, pada hak suami istri. Wal auladi, dan anak-anak ya. Wal auladi, dan anak-anak. Wal auladi, dan anak. Jadi internal dan eksternal. Internal adalah ayah, anak, dan juga ibunya ya. Ya, jadi sakitnya, makanya ada lagu itu, sakitnya di sini ya. Jadi kalau laki-laki sih kadang-kadang tidak terlalu
laki-laki berbeda dengan perempuan secara psikologis ya. Ya. Mungkin orang kalau dia setelah dicerai dia mungkin tidak akan, kadang-kadang ada orang tidak akan kawin untuk selamanya karena pahitnya daripada sebuah perceraian. Yang kedua, istiqdal tajalub bi qaitala bi qadri ma amkana. Dianjurkan untuk menjatuhkan talak bi qadri ma amkana dengan sekuat mungkin. Jadi anjurkan istighbabu tajalub bi qaitala, dianjurkan menjauhi untuk menjatuhkan talak bi qadri ma amkana dengan sekuat mungkin ya, dengan sekuat mungkin. Yang ketiga, at-talaqu tajri 'alaiha al-ahkam al-khamsah, bahwa talak itu berlaku hukum yang 5. Ya, talak itu bisa berlaku hukum yang 5 ya. Artinya bisa wajib, bisa haram, bisa mubah, bisa sunnah ya. Kama qala ba'dul ulama, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama. Yang halaman hadis 1040 ya. 1040 hurmatut talak fil haidi, diharamkan menjatuhkan talak fil haidi, dalam keadaan wanita sedang dalam keadaan menstruasi. Bahwa minat tolak fil bid'i, tolak yang dijatuhkan di mana posisi perempuan dalam keadaan haid adalah namanya tolak yang bid'i, tolak yang bid'i, jadi tidak yang tolak yang tidak dianjurkan. Yang kedua, wujub ruj'ati, wajibnya untuk melaksanakan rujuk liman talaqa zaujatahu, bagi orang yang sedang menceraikan istrinya fi halatil haid, dalam keadaan dia menstruasi. Karena apa? Karena perempuan yang dalam keadaan menstruasi itu secara psikologis ya adalah mempengaruhi. Jadi perempuan yang menstruasi mengalami haid itu adalah ada aspek-aspek psikologi yang memang berbeda dengan keadaan tidak haid ya. Marah, emosi, ya, malas ya. Itu adalah aspek-aspek psikologi yang dialami oleh orang yang sedang dalam keadaan menstruasi. Oleh karena itu dilarang menjatuhkan talak di mana posisi perempuan dalam keadaan haid ya. Dia katakan tolak bid'i itu. Yang ketiga adalah at-talaqus sunni. Tolak yang sunni adalah ayutaliqar rajulu zaujatahu, yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya fi tuhrin, dalam badan suci, lam yujamiha, dan yang tidak dikumpuli ya. Ya, di mana suaminya tidak mengumpuli istrinya itu fi dalam badan suci itu. Au fi halatil hamli, atau dalam keadaan hamil. Jadi boleh aja perempuan, seorang suami menceraikan istrinya sedang dalam keadaan hamil ya. Yang keempat adalah adamu jawazit talak, tidak diperbolehkan menjatuhkan talak fituhri, dalam keadaan suci, ba'dal jima, setelah melakukan hubungan senggama. Kenapa? Khawatir ketika dijatuhkan talak dalam keadaan suci, ternyata bahwa istrinya itu setelah dijatuhkan talak posisinya adalah hamil, dan itu akan jadi beban dari para bagi istri ya, sudah dicerai tapi dalam nanti dia dalam keadaan hamil, itu akan memberikan beban psikologis ya. Yang kelima adalah inna talaqul bid'i, ya, sungguhnya talak bid'ah adalah yu'addu talak, dia diakui sebagai talak ya. Kama qala Ibnu Hazm, jadi menurut Ibnu Hazm bahwa talak bid'i adalah dia tidak diakui sebagai talak ya. Tetapi warajahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu, dan Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim menguatkan bahwa talak bid'ah adalah tidak dibolehkan, tidak dianggap sebagai talak ya. Talak bid'i adalah talak yang tidak diakui dianggap sebagai talak ya. Waswanani, dari Imam Aswanani, wala fi risalatan sama adalil syar'i bi adami wujubi talaqi bil idh, sampai Imam Ibnu Taimiyah menulis salah satu buku kecil yang disebut dengan
ad-dalilul syar'i, sumber-sumber hukum tentang tidak bolehnya menjatuhkan talak bid'i ya. Talak bid'i adalah yang dijatuhkan di mana perempuan dalam keadaan menstruasi. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, murhu, perintahkanlah engkau Umar kepada Abdullah bin Umar, fal yuraji, adalah dia kembali kepada istrinya, summa litalliqu, kemudian dia menceraikan istri itu, thahirun, dalam keadaan suci, atau hamilan, atau dalam keadaan hamil ya, atau dalam keadaan hamil. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, wa kusifat tadliqatan, dan talaknya dianggap satu kali, talak satu ya. Tapi riwayat Muslim, dari riwayat Muslim, kalau Ibnu Umar, amma anta, adapun engkau tolak taha wahidatan awis natain, engkau menceraikan istri kamu wahidatan satu atau talak dua. Fa inna Rasulullah sallallahu amaroni, memberitakan Rasul kepada aku anoroji, untuk aku untuk kembali, untuk merujuk kepada istriku, summa umsiku, aku menahannya hatta takido, sehingga istriku dalam menstruasi, haidatan ukhra, sekali, hatta takido, sehingga istriku adalah dalam keadaan menstruasi, haidatan ukhra, pada saat menstruasi ya, di saat menstruasi yang lain, artinya bukan hanya sekali haid, tapi pada menstruasi yang lain, pada menstruasi berikutnya. Summa amhiluha, kemudian aku menundanya kepada istriku itu hatta taturo, sehingga dia dalam keadaan suci. Summa utalliqu, aku menceraikannya kepada istriku qabla an amasa, sebelum aku melakukan hubungan senggama dengan istriku. Wa amma anta, adapun kau tolak, engkau menceraikan kepada istrimu salasan, dengan talak 3, faqad asyaita. Wa amma anta, adapun kamu menceraikan, wa amma anta, adapun kamu tolak, engkau menjadikan kepada istrimu salasan, talak 3, faqad asyaita, sungguh kau telah melanggar, telah durhaka rabbaka, akan Tuhan kamu, fi ma amara bi, tentang apa yang Allah perintahkan, bi kepada ma minta lagi muratika, dari menceraikan istri kamu. Wa fi riwayatun ukhra, dalam riwayat yang lain, qala Ibnu Umar faraddaha, maka qala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berkata, faraddaha alayya, faraddaha, maka mengembalikan Nabi kepada istriku, alayya, kepada aku ya. Faraddaha, maka mengembalikan Nabi kepada istriku, alayya, kepada aku, walam yaroha syai'an, dan Rasulullah tidak melihat sedikit pun, tidak ada, walam yaroha syai'an, dan Rasulullah tidak memberikan pendapat apapun ya, tidak memberikan semacam memberikan teguran hukum ya. Waqala idza tahurat ya, walam yaroh, dan Rasulullah tidak berpendapat kepada istriku syai'an, sedikit pun. Waqala, dan Nabi berkata, idza tahurat, apabila istrimu telah suci, falyutallik, maka hendaklah kau menceraikannya, aw liyumsik, atau kau menahan dari bercerai dengan istri kamu. Hadis 1042. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kana talaku, kana ada talaku, perceraian ala di Rasulullah, pada masa Rasulullah, wa Abi Bakrin, dan Abi Bakar, wasanataini, dan wa taum ini khilafati Umar, dari masa pemerintah Umar, tolaku salah satu, adapun talak 3, wahidatun, adalah dianggap satu ya. Jadi tolak 3 itu dianggap satu, jatuh satu. Tolaku salah satu, adapun tolak 3 wahidatun, dihukumi jatuh satu. Bakal Umar, kemudian Umar berkata, inana, sesungguhnya manusia, kosita jalur, sungguh telah tergesa-gesa. Sof anas yang di dalam urusan kanan kang ada, lawan bagi anas di dalam amrin tadi itu, anatun mahlan, anatun artinya tidak tergesa-gesa ya. Artinya urusan talak itu tidak boleh orang ceroboh ya. Perlu kehati-hatian ya. Kalau amdaina, kalau kita laksanakan perkara itu alaih kepada Anas, famdau, maka aku melaksanakan perkara itu alaih kepada Anas.
rawahu rawahu Muslim. Anatin ay mahlatin, ya artinya pelan-pelan, ya. Amdaina anfatnahu, kami laksanakan, kami eksekusi lah, kami laksanakan, ya. Mayusabatu minal hadis. Jadi kesimpulan hadis 1042, pertama inna tatliqat as-salas, sesungguhnya tolak tiga di kalimatin wahidatin dengan satu kata, atau di kalimatin atau dengan beberapa kata. Lam yatakhallal raj'atun wala nikah, yang tidak disela-selai kata-kata itu dengan rujuk ataupun nikah. La tuksabu ila talaqatan wahidah. Jadi tolak tiga itu dianggap hanya terjadi satu kali talakan, ya. Jatuh satu lah, talak satu. Ila talaqatan wahidan, jatuh talak satu. Walil mutallaq dan bagi orang yang dicerai. Walil mutallaq bagi orang yang dicerai ar-ruj'atu berhak melaksanakan rujuk. Walil mutallaq dan bagi orang dicerai ar-ruj'atu berhak melaksanakan rujuk pada dalika setelah terjadinya perceraian tadi itu, insya Allah kalau dia menghendaki. Yang kedua, inam amdahu Umar, sungguhnya apa yang dilaksanakan Umar radhiyallahu anhu min wuqu'i talaq, dari jatuhnya talak. Salah satu yang talak yaitu talak tiga di kalimatin wahidah dengan satu kalimat, ya. Salasan jatuh tiga karena mabdian ala rozihi, jadi adalah didasarkan pada pendapat Umar, wasdihadi dan istihadnya Umar. Hasba mutatallabat turubal afar, karena mempertimbangkan tuntutan situasi dan tempat dan kondisi, ya, atau tuntutan situasi dan kondisi. Wawa al khalifatur rasyidu, ya. Jadi karena jadi hukum itu bisa bergeser, ya, karena ditentukan oleh faktor juga waktu, situasi dan kondisi, ya. Bahwa adapun Umar khalifatur rasyidu adalah khalifah, ya, ar-rasyidu, khalifah yang adalah khulafaur rasyidin, jadi kepala negara. Lakinna kullan minna, tapi semua di antara kita yukhadu, bisa mengambil min qaulihi, dari perkataan Umar. Jadi pendapat Umar tadi itu yang memberikan perubahan putusan dari talak tiga yang jatuh, talak tiga yang dalam satu kalimat, sebelumnya adalah talak tiga talak tiga dengan satu kalimat, ya. Sebelumnya adalah dianggap jatuh satu, tapi pada masa Umar tolak tiga dengan satu kalimat, ya, maka dianggap dihukumi jatuh tiga, ya. Itu karena banyaknya masyarakat yang mengadukan gugatan cerai. Jadi angka perceraian semakin tinggi, artinya apa? Dalam rangka menurunkan data meningkatnya perceraian, maka memberikan sebuah istihad putusan yang berbeda dengan putusan yang diambil oleh Rasulullah. Wa yatruku ghayra Rasulillah, dan bisa meninggalkan selain apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah, ya. Jadi kalau tolak tiga yang di masa Umar, maka dalam satu kalimat maka jatuh tiga, itu ada hasil istihadnya Umar. Pada zaman Rasulullah tolak tiga dalam satu kalimat jatuh hanya satu, jatuh satu, ya. Nah, oleh karena itu kita boleh mengambil dua-duanya, boleh mengambil pada pendapat Umar atau mengambil putusan dari Rasulullah. Fakot sabata hukmu, dan hukumnya telah ada, punya ketetapan hukum fihi, di mana dalam perceraian itu bianata kawahidatan, bahwa talak tiga yang dijatuhkan dalam satu kalimat jatuh satu. Fal asadu man akhadha bihi, orang yang beruntung adalah yang selamat, yang beruntung adalah orang yang mengambil terhadap putusan dari Rasulullah. Wa Ahmad ibni Labid radhiyallahu anhu qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbira diberikan informasi, diberikan informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin tentang seorang laki-laki. Rasulullah tentang seorang laki-laki talaqo yang menceraikan seorang rajul yang beratu akan istrinya salah satu nikotin talak tiga jamian secara keseluruhan. Faqama, maka bangkitlah Rasul
Faqama maka berdiri Rasulullah wadbanan dalam keadaan marah. Suma qala kemudian Nabi berkata, Ayul abu bi kitabillah, apakah orang ayul abu apakah dipermainkan bi kitabillah dengan kitab Al-Qur'an wa ana baina dzurikum dan sedangkan posisi aku adalah di hadapan kalian semuanya. Ataqoma sehingga berdirilah seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah ala atuluhu bisakah aku membunuhnya? Ya, tidakkah aku akan membunuhnya orang laki-laki tersebut? Rawahu Muslim, rawahu An-Nasa'i, waruwa atau adapun rawi-rawinya hadis, waruwa ataupun para rawinya hadis wasakuna orang-orang yang bisa dipercaya. Wasakuna adalah orang-orang yang dipercaya. Hadis 144 ya. Wa ini Abbasin radhiyallahu anhu maqala talaqa menceraikan sapa Abu Rukana. Abu Rukana Umar Rukana istrinya Umar Rukana. Maqala berkata kepada Abu Rukana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roji imradika, rujuklah kembalilah kamu kepada istri kamu. Roji kembalilah kamu imradaka akan istri kamu. Faqala pun berkata Abu Rukana, ini telah Tuhan sungguhnya aku menceraikan istriku salasan dengan talak tiga. Qala qad alimtu, Nabi menjawab qad alimtu, sungguh aku telah mengetahui. Rojilah kembalilah kamu kepada Ummu Rukana. Rojilah kembalilah kamu kepada istri kamu. Rawahu Abu Dawud. Wa filatin li Ahmada dalam lafadznya Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad talaqa Abu Rukana. Talaqa menceraikan sapa Abu Rukana imratu akan istrinya di majlisin wakin dalam satu tempat, dalam satu forum, salasan dengan talak tiga. Fakasina maka merasa sedih sapa Abu Rukana alaihi kepada istrinya yang dicerai talak tiga itu. Faqala lahu Rasulullah, faqala maka berkata kepada Abu Rukana Rasulullah sallam, inna sungguhnya talaknya Abu Rukana kepada istrinya yang inna sungguhnya talak tiga yang dijatuhkan dalam satu majlis itu wahidatun adalah jatuh satu talak ya, talak satu. Inna sungguhnya talak tiga yang dijatuhkan dalam satu majlis wahidatun adalah jatuh talak satu. Wabi sanadima dalam sanadnya Ibnu Ishaq. Wabi sanadima dalam sanadnya hadis di atas ya. Ibnu Ishaq ada seorang rawi bernama Ibnu Ishaq ya. Wabi sanadima dalam sanadnya hadis Imam riwayat Ahmad dan riwayat Ibnu Abbas tadi itu. Ibnu Ishaq ada seorang rawi Ibnu Ishaq. Wafihi dan posisi Ibnu Ishaq bagi dan kedudukan atau status Ibnu Ishaq itu makolun adalah ada banyak kritik ya. Makolun banyak kritik, banyak pendapat ya. Banyak memberikan kritik terhadap keberadaan seorang rawi yang bernama Ibnu Ishaq. Kemudian hadis 1045 waqat rawa dan telah meriwayatkan sapa Abu Dawud min wajhin akhar dari sanad yang lain aksana yang lebih baik minhu dari riwayat Abu Dawud. Rukana sungguhnya Rukana talak menceraikan Rukana imrotakan istrinya Suhaimah bernama Suhaimah. Rukana sungguhnya Rukana talak menceraikan Rukana imrotakan istrinya Suhaimah bernama Suhaimah. Al-battata dengan pasti ya. Faqala berkata Rukana Allah demi Allah marut aku tidak menginginkan dia dengan istriku ya, dengan talak yang dijatuhkan pada istrinya tadi itu ila fitan kecuali hanya jatuh satu, talak satu. Farada maka membalikan hak kepada farada maka mengembalikan ya hak kepada imratahu. Farada mengembalikan hak kepada imrat ilai kepada Rukana. Farada mengembalikan hak imratahu ilai kepada Rukana sopan Nabi.
Hadis 1043. Hadis ini adalah berisi mayustabun hadis al-hadis dalilun ala najam at-talaq tatliq qadis salas bid'atun. Jadi hal ini adalah hadis yang menunjukkan dasar hukum bahwa mengumpulkan talak 3 itu adalah suatu yang bid'ah ya. Artinya menjatuhkan talak 3 itu adalah sesuatu yang dianggap bid'ah, sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Hadis 1045 syarhul kalimat al-battah. Mana al-battah itu ayat talaqul ladzi la ruj'ana fihi. Jadi talak yang tidak akan melaksanakan rujuk dalam perceraian itu dengan pasti ya. 1044 dan 1045. Mustafaat min haditsaini. Alhamdulillah. Hadis yang dapat disebutkan dari dua hadis di atas. Al-hadits dalilun ala anna irsalat tatliqat. Hadis ini menunjukkan bahwa irsalat tatliqat, jadi melepaskan talak, ana irsalat tatliqat salas, melepaskan talak 3 di majlisin wahid. Dalam satu majelis salam tepat, yakunu talqan wahidan dianggap talak 1. Karena rojah itu menurut ulama sebagaimana dikuatkan oleh mayoritas para ulama wal muhaqqiqin dan ulama-ulama yang menetapkan dalil bersama hukum bersama dalilnya. Hadis 1046. Alhamdulillah. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu salasun jituna wa situn wa sunasitun. Salasun ada 3 perkara jitunya bersungguh-sungguhnya salasun, jitun ada terjadi sungguh-sungguh, wa situn ada pun bermain-mainnya salasun, jitun adalah juga terjadi dengan sungguh-sungguhan. An-nikahu yaitu pernikahan, wa talaqu dan perceraian, wa ruj'atu dan rujuk. Rawahu al-arba'atu hadis riwayat Imam 4 dalam Nasai kecuali dalam Nasai. As-Sahabat dan mengatakan sahih kepada hadis Sahih al-Hakim Imam Hakim. Wa riwayatin Ibnu Adiyin dalam riwayat Ibnu Adiyin min wasinah dari sanad yang lain dhaifin yaitu hadis yang lemah. Ada mengatakan hadisnya adalah lemah. Atau laku ada yaitu berupa perceraian, wal itaku dan memerdekakan, wa nikah dan pernikahan. Hadis 1047 oleh Haris dan menurut riwayat Haris ibn Abi Usama min hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu rafa'ahu akan marfu'nya rafa' akan memarfu'kannya hadal hadis la yazu rafa'ahu mengatakan hadis marfu' ya hadis di atas la yazu tidak boleh Allah ibu bermain-main la yazu tidak boleh bermain-main Allah ibu tidak boleh bermain-main artinya haram Allah ibu bermain-main pisalasin dan 3 perkara atau lagu yaitu adalah perceraian wanita dan perkawinan atau lagi yaitu perceraian wanita dan perkawinan wanita dan memerdekakan. Paman qalahunna orang siapa yang berpendapat guna kepada 3 hal tersebut perkawinan, perceraian dan memerdekakan faqad wajabna maka adalah hukumnya menjadi wajib. Artinya apa? Menjadi akan terjadi. Nah, wasana itu adapun salahnya hadis dhaifun adalah lemah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata sahabat inna Allah sunya Allah tazawaj yang memberikan ampunan sapa Allah. Inna Allah sunya Allah tazawaj yang memberikan ampunan sapa Allah anu mati dari umatku ma haddasat apa yang terlintas bi ma sesuatu hadas yang terlintas bi dengan ma anfusuha hatinya malam takmal artinya sesuatu yang terlintas di dalam hati malam takmal sebelum dilakukan sebelum dilakukan ya sebelum melakukan ya dilakukan oleh jiwa dilakukan oleh orang itu ya jadi Allah akan berikan ampunan apa yang terlintas di dalam hati sebelum dilaksanakan dieksekusi oleh orang itu au takalam atau dia berbicara muttafaqun alaih wa an Yasin radhiyallahu anhu sallam qala inna Allah ta'ala sunya Allah ta'ala memberikan ampunan anu mati dari umatku al-khata yaitu adalah salah wanisan dan lupa wa ma dan hala usukri yang dipaksa sapa ummati alik badama Rawi Ibnu Majah wal Hakim wa qala Abu Hatim
la yasbutu artinya tidak kuat ya. Berikutnya hadis 1050 Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala idza harama imratahu apabila mengharamkan seorang imratakan istrinya laisa bisaid maka tidak ada apa-apa, tidak punya efek hukum sama sekali, tidak ada dampak pengaruhnya sama sekali dalam aspek hukum. Waqala dan Ibnu Abbas berkata laqad kana lakum min Rasulillah uswatun hasanah, sungguh ada bagi kalian semuanya pada dari Rasulullah uswatun hasanatun, teladan yang baik. Rawahu Al-Bukhari. Wali Muslimin dan menurut Muslim ada bahasan dari Imam Abbas ita harama apabila mengharamkan ar-rajulu seorang laki-laki alai imratahu akan istrinya. Ita harama apabila mengharamkan ar-rajulu seorang laki-laki alai atas dirinya imratahu akan istrinya bahwa maka orang laki-laki yang mengharamkan istrinya itu yamin merupakan sumpah yukafiru yang harus membayar kafaroh, bayar tebusan orang laki-laki itu kepada istrinya ya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa istriku haram bagiku, maka ucapan itu adalah merupakan sumpah ya, dan harus membayar kafarat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna ibnatal Jaun, sesungguhnya anak perempuan Al-Jaun ya, lamma uthilat ketika masuk ya ala Rasulullah kepada Rasulullah wadana dan dekat Nabi minha dari ibnatul Jaun ya. Wadana dan mendekati sopan Nabi minha dari imro'ah ada ibnatul Jaun sunna ibnatul Jaun lama uthilat ketika masuk ya udkhilat ala Rasulillah kepada Rasulullah wa ta'ala dan mendekati Nabi bin ada ibnatul Jaun qalat berkata ibnatul Jaun a'udzubillahi minki, aku minta perlindungan kepada Allah minka dari kamu. Qala Nabi mengatakan laut uti bi adimin, laut uti aku sungguh kau telah minta perlindungan bi adimin dengan zat yang maha agung. Ilhaqi pulanglah kamu, ilhaqi menyusuilah kamu biahliki dengan keluarga kamu. Rawahu Al-Bukhari. Hadis 1046 Syarhul kalimat al-jiddu at-talaffuz bihinna. Jadi at-talaffuz melafalkan ya, mengatakan ya, at-talaffuz melafalkan bihinna dengan nikah, talak dan rujuk tadi itu ala sabitil qasdi dengan jalan sengaja, wal asmi dan mempunyai keinginan kuat ya. Jadi artinya apa? Serius ya. Artinya dalam keadaan serius, dalam keadaan bermain bercanda itu juga terjadi 3 hal: perceraian, pernikahan dan rujuk ya. Walaupun itu ada yang mengatakan hadisnya adalah dhaif ya. Kemudian hadis 1046 dan 1047 ma'istafan hadis. Kesimpulan hadis dia 2 hadis di atas. Pertama, wuku tolaki minal hasil, terjadinya talak akan terjadi, talak akan jatuh minal hasil dari orang-orang yang bermain-main. Wana ulakta ila niat, bahwa talak itu tidak membutuhkan kepada niat. Kita akan sorihkan apabila talaknya itu secara sorih, secara eksplisit ya. Jadi lapat tolak atau lapat siroh ya, itu namanya tolak yang sorih ya. Anaman aqada ala mauliyatihi, sebenarnya orang yang mengakadkan ya kepada perempuan yang menjadi walinya di bawah perwaliannya,
anaman aku ta'ala mauliyati sungguhnya orang, jadi wali yang mengakadkan pada anak perempuan yang dibawa pada waliannya, au talaqo zawjato, atau dia menceraikan istrinya, haroja'ahu, atau dia merujuk kepada istrinya, ya, au ataku amdahu, atau merdekakan budaknya, nufida dzalika, maka semua itu dapat dilaksanakan, dapat dieksekusi. Ini talafuti, di saat ketika dia mengucapkan kata-kata tersebut, ya akad, talak, atau tiga itkun tadi itu, ya. Min hina talafudihi bidari, mulai dari saat dia melafadzkan kata-kata talak, kata-kata akad, kata talak, kata al-idku tadi itu. Sawa'un kana jadan, baik dia dalam badan sungguh-sungguh, au hazilan, atau bercanda, au laiban, atau bermain-main, ya. Jadi serius, bercanda, atau bermain-main, semua bisa terjadi. Yang ketiga, innal ahkam al-madhkurata, semuanya hukum-hukum yang di atas, alahu, ya, dia di mana paling tertinggi adalah syariatun nufus, sangat cepat untuk dilaksanakan, ya, bisa cepat dilaksanakan. Mata soma sodarat miman yang tasarrufu fiha, apabila semua tadi itu hukum-hukum yang disebutkan di atas yang terkait dengan talak, nikah, dan rujuk tadi itu adalah muncul, ya, dari keluar dari orang-orang yang memiliki untuk melakukan tindakan, ya, dalam melakukan akad perkawinan, perceraian, dan rujuk. Fainahu la ruj'ata fiha ba'da talaqiha, karena sungguh tidak ada hak rujuk, ya, dalam hal ketika tersebut di atas, ba'da talaqiha, setelah dilepaskannya, telah diucapkannya. 1048. Al-hadisu dalilun ala adami hukmi talaq bi hadisin nafsi. Hadis di atas, hadis 1048, adalah sebagai dasar hukum tentang tidak terjadinya kata talak bi hadisin nafsi, artinya yang terucap di dalam hati, tidak diucapkan secara verbal dalam lisan, hanya dalam dibatin di hati, ya. Yang kedua, aradu ala man zama, adalah menolak kepada orang yang menduga anal kalam huwal kalam nafsi, bahwa ucapan yang diakui, ucapan yang bisa menyebabkan terjadinya talak adalah perkataan yang ada di dalam hati, yang tidak diekspresikan dalam bahasa komunikasi. Di ana ulakal maksud hada, kalau memang yang dimaksud bahwa perkataan yang ada di dalam hati itu, yang terlintas di dalam hati itu, lama qayyada al hadis, ya, maka tidaklah Rasulullah memberikan batasan, ya, al hadisu bin nafsi, jadi terlintas di dalam hati, inda iradatil hawajisi wal qatarot, kita menginginkan adanya ide-ide, pikiran-pikiran yang terlintas di dalam hati, ya. Jadi yang terlintas di dalam hati selama belum diaktualisasikan, diekspresikan, maka tidak punya dampak, tidak punya asas hukum, ya, tidak punya akibat hukum. Yang ketiga adalah innaman istarsala ma'an nafsi, semuanya orang yang melepaskan apa yang ada di dalam jiwanya, fi batilin, adalah sesuatu yang tidak benar, ya. Fi batil hadisi adalah ucapan-ucapan, ya, yang tidak, omong-omongan yang tidak benar. Yuksha alaihi wa kullu harami, jadi orang yang melepaskan apa yang terlintas di dalam ide-ide, pikiran di dalam hati, dalam hal yang tidak benar, omongan-omongan itu adalah dikhawatirkan akan bisa menjatuhkan terhadap hal-hal yang bisa mengarah kepada perbuatan yang diarahkan. Yang keempat, wuku talaqi bi kitabatihi, jadi talak bisa jatuh bi kitabati dengan menggunakan tulisan. Ya, tulisan itu juga sama dengan ucapan. Di ana man kataba, karena semuanya orang yang menulis, faqad azama, maka dia telah punya keinginan yang kuat. Faqad azama bi qalbi, dia telah punya keinginan kuat dengan hatinya. Wa amila bi kitabi, dan kemudian diekspresikan, tidak lanjuti dengan menulis di dalam di dalam tulisan, ya. Jadi tolak dengan menggunakan tulisan itu sama dengan tolak yang terjadi dengan ucapan. Karena apa? Bisa aja orang menulis, ya, di dalam tulisan, kemudian itu adalah merupakan ekspresi daripada suara hati. Misalnya orang mau mewakilkan perceraian, itu ada dengan menggunakan
waktu taukil secara tertulis ya, tidak hanya secara lisan, tertulis juga menggunakan materai yang bisa punya kekuatan hukum. Baik, saya kira itu sampai pada hadis 1049 ya. 1051 ya, 1051. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.